Dengar kabar-kabar pasar ini bro. Nah ini ya cuan troopers ya. Ini salah satu obrolan yang suka gue lakukan sama Bro Hendy nih. Kita berusaha bergosip tentang pasar gitu ya. Ini isunya Iya, gimana nih bro? Isunya bakal bakal ada kenaikan nggak sih ini? Karena kalau dari yang gue denger sih kayaknya udah nggak mampu nih BI ini nahan nih. Katanya lebih condong bakal naikin di 0,25 sampai 0,5 nih katanya. iya. Saya setuju sih kalau memang BI harus naik Mm-mm, karena posisi di the Fed rate sendiri itu sudah mm-mm, 1,75%. mm. Indonesia 3,5%, which is itu Iya, apalagi spreadnya nanti makin Juli, tipis. Heeh. betul sudah beda tipis. Jadi apalagi Juli Mm-mm, nanti dia akan menaikkan suku bunga lagi kan sebesar kurang lebih mm-mm. 0,75 lagi atau 0,5%, seperti itu. Betul. Jadi kalaupun anggap dia paling jeleknya dia naik sampai 0,75, dia udah 2,5%, which is cuma selisih satu Mm-mm. persen loh. Nah, Iya. Udah nggak otomatis menarik kan, lagi ya. Berarti iya, ngelihat yield ngapain saya obligasi simpan di kita udah nggak emerging menarik market lagi. lagi? Iya. Betul. Ngapain saya Mm-mm, simpan di mm-mm. emerging market lagi? Mending saya tarik uangnya dari emerging market, saya simpan balik ke pasar uh, US, benar ya? Mm-mm. Iya, iya, Nah, iya, iya. karena Benar, benar, benar. secara safety pasti lebih aman di US, betul ya? Betul, betul, Seperti bro. itu. Betul. Jadi Makanya, kalaupun makanya naik kalau kita sebenarnya, lihat juga, kalau kita lihat juga currency-nya ini rupiah makin lama makin menjauhi 14.500 ya. ya, Gara-gara ya, keluar semua ya, bener ya berarti. betul, betul. Uangnya itu keluar semua. Kalau kita bisa lihat Mm-mm. itu dari kemarin penguatan IHSG itu sebenarnya diikuti dengan ini asing yang sebenarnya lagi pelan-pelan jual gitu loh. Jadi kan dia kan tidak bisa sekali jual Hmm. langsung blek sekali jual gitu kan. Jadi dia Iya, harus iya, 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 pelan-pelan betul. jual dan sebagainya. Tapi di view saya kasih lihat ya. Mm-mm. Di view saya, Mm-mm. IHSG itu bentuknya Asik. kayak gini loh. Oke. Downtrend Jadi ya dia itu ya, ada bro ya. satu cup. Ini kan dia sebenarnya bikin downtrend line. Oh. Cuman dia Mm-mm. di sini dia bikin satu cup dan ini dia bikin downtrend line. Jadi ada potensi dia melakukan satu pola continuation yaitu cup and handle. Kalau dia berhasil break dari Hmm. 7.200 gitu. Makanya Oke. saya masih dari kemarin chart saya itu nggak berubah dari minggu lalu gitu loh. Iya. Saya masih mengikuti Masih ini on dan track ya, dia masih masih on track banget. membentuk cup cup yang apa handle-nya ya, handle-nya Lagi berarti. bikin handle-nya gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. masalahnya Heeh. handle-nya seberapa dalam kan kita nggak tahu. Betul ya Pak Daniel ya? Hmm. Betul, Cuman betul. menurut saya IHSG itu nggak boleh tutup di bawah 6932. Nah, kalau dia tutup sampai Hmm. di bawah 6932 berarti dia akan berpotensi menguji lagi ke 6800 atau bahkan ke 6700. Seperti itu. Waduh, buset. Udah enak Ah, nggak sih nih para Con Troopers ke level 68 kemarin shock loh itu bro tiba-tiba tiba-tiba iya. langsung sempat minus 1% gitu. Terus Di posisi tiba-tiba saat itu pergerakan betul. intradaynya itu kena 6.800 itu. Betul. Di posisi saat itu Heeh. sebenarnya kemarin kami di support discussion-nya under referral Mm-mm. Susilawati 2 kami pada serok Mm-mm. sebenarnya. Karena hari ini juga saya sudah Oh. pegang untuk sell on strength karena ini merupakan penutupan gap kan. Makanya saya selalu Mm-mm. em, menyampaikan bahwa ingat pasang trailing stop seperti itu karena market sendiri masih belum kondisi yang stabil Mm-mm. begitu. Nah, Nah, ini nih gue suka pesan-pesan rahasianya Bro Hendy ini. Jangan lupa pasang trailing stop. Ada ya, iya. ada trailing stop Iya, itu di aplikasi ini Spot. ada. Masalahnya Supaya, supaya, ditekan atau enggak aja, Heeh. dipasang atau enggak aja gitu kan. Iya bener, bener. Biasanya kan orang-orang itu ragu-ragu gitu ya. Dia pikir masih bisa naik, terus males pasang trailing stopnya. Akhirnya Iya, pas ngedrop telat, menyesal. betul. Betul. Gitu Sebenarnya ya. Oke, oke. sebenarnya kalaupun kena trailing stop ya kalau Daniel ya. Kalau Daniel setuju nggak kalau Mm-mm. sebenarnya kita kena trailing Mm-mm. stop pun kalaupun kita cuan, itu pun sebenarnya kita Mm-mm. menang gitu loh di market. Iya, iya, Benar ya? setuju banget itu. Karena Justru kan itu kalau kalau gue bilangnya tuh manajemen risiko ya, manajemen betul. keuangan. Heeh. Makanya
Makanya teman-teman ada beberapa kayak kemarin contoh ada beberapa emiten yang kemarin sempat rally ya. Saya nggak mau Mm-mm. sebut inilah. Ada emiten gold yang sempat rally, habis itu udah Mm-mm. sampai 300 tuh. Saya bilang waktu itu mereka jual terlalu cepat. Habis itu rally sampai 300. Saya bilang berarti itu bukan rezeki kita, saya bilang. Rezeki kita ya Mm. cuma sampai 240 ataupun 250. Sisanya ya kalau kamu mau Mm-mm. gambling ya, kalau orang bilang mau spekulasi ya tidak masalah. Spekulatif buy. Iya. Hanya saja mesti kamu disiplin pada plan kamu. Misalnya kamu entry nih, tapi Hmm. ternyata jebol support kamu. Kamu tanya saya gitu loh. Kok Hmm. emiten ABCD supportnya di berapa? Saya sebut supportnya di 200 misalnya. Oh, kamu kamu masuk di 250, turun sampai 200. Itu which is kan 20-an persen. Ngapain? Gitu loh. Kalaupun kena ke 200 belum tentu dia rebound. Bisa saja dia lanjut turun. Gitu. Nah, makanya Oke. plan sama Mm-mm. plan kamu. Ini gue setuju sih dengan pendapat dari Bro Hendy ini untuk mengamankan capital, mengamankan risiko. Jadi kan kalau misalnya udah cuan tinggi, kita pasang TS-nya di sini, trailing stop di sini kan kita ini udah potensial gain-nya ini udah banyak banget nih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dia turun ke sini langsung ke TP di sini. Jadi kalau nanti harga sahamnya naik lagi, TS-nya saya naikin aja. Gitu harusnya kan bisa kayak gitu. Jadi untuk lebih mengamankan cuan para cuan troopers gitu ya dan juga mengamankan risiko keuangannya gitu supaya nggak telat profit takingnya. Oke, ini kita sambil nunggu Bro Hendy sepertinya ada masalah koneksi kembali gitu ya. Sambil menunggu Bro Hendy, jangan lupa untuk bergabung di ifom.sukorsecuritas.com dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi gue udah ada baca beberapa nih di kolom pertanyaan dari red underscore relie view saham komoditas Inco MDKA Adro dong. Oke siap karena tadi juga sempat dibahas ya bareng Bro Hendy itu bahwa ada emiten emas-emasan apakah yang dimaksud itu adalah MDKA. Ini ada yang nanya dari Nancy Limbarto PTD Uko. Oke siap nanti kita bahas ini. Hendy udah kembali bergabung, gue accept kembali. Ini request untuk live barengnya. Mungkin lagi ada. Sorry Oke, ya. halo bro. Iya, Sorry, siap-siap tiba-tiba nggak apa-apa. tadi apa yang tadi ke accept itu dia timpa sekali. Jadi saya tekan close malah ke close semua. Oh, ke Error close ininya dari semua. Iya, error bener. Bener, bener, bener. jaringannya. Ini ada yang bilang jaringannya kok Hendy ARB katanya. Dito Putra. Enggak lah ya. Iya. Oke, Bro Hendy, ini melanjutkan diskusi yang tadi. Ada yang nanya nih. Ini langsung aja gue tampilin. View saham komoditas Inco MDKA Adro. Karena tadi sempat bahas emiten emas-emasan kan. Apakah yang dimaksud ini Ya, MDKA? bukan. Itu emiten yang agak kecil. Cuman Heeh. saya sebut aja lah ya, tapi disclaimer ya, ini Ya, bukan area entry dan disclaimer bukan on. FS. Ini Bumi Resource. Bumi BRMS ya. Oh, Resource ini pas ada yang BRMS. nanya nih, Aji Setiawan. Iya, Ya, view-nya BRMS. langsung aja nih. Heeh. Ya, kalau BRMS sendiri sebenarnya saya lebih nungguin di area 240-an. Oke. 240 ke bawah baru saya menarik untuk saya entry seperti itu. Jadi kalau untuk area saat ini Hmm. cenderung saya masih wait and see posisinya karena kalau kita lihat secara big time frame ya, kalau kita lihat secara big time frame saya share aja secara Mm-mm. big agak gede. Sebenarnya posisi BRMS ini lagi di atas dari channel uptrendnya. Oh, Jadi iya iya kalau benar-benar. saya mending saya tunggu dia retest support ini baru dia rally. Mm-mm. Habis itu kemarin volume buangannya agak gede yang dua candle Hmm. ini. Jadi saya mending Iya tunggu iya iya agak iya bawah iya. aja. Iya. Dia koreksinya yang ini dua candle ini kan volumenya kecil-kecil ya. Nah, ini udah Mm-mm. pertanda sellernya udah habis sebenarnya. Hanya saja dia belum Mm-mm. menemukan satu base baru seperti itu. Makanya kalau menurut saya Hmm. lebih milih untuk nawar lagi, apalagi market yang seperti ini ya. Mm-mm. Nah, kalau untuk Iya iya iya. seperti MDKA, Inco, kalau Inco sebenarnya dia rebound dari apa namanya supportnya
di area Mm-mm. 6.600-an seperti itu. Jadi kalau kita lihat Inco di 6.600 ya. info Inco di area 6625 sampai Mm-mm. 6875 ini merupakan support kuatnya. Tapi dia Mm-mm. membentuk satu downtrend line dan dia berpotensi membuat satu pattern namanya descending triangle. Tapi hanya potensi Oh, oke. karena dia belum breakout. Jadi Mm-mm. pola seperti ini, segitiga seperti ini yang sebenarnya agak uh, malas sebenarnya. Kenapa? Karena Mm-mm. segitiga seperti ini itu memiliki dua arah. Dia bisa ke atas, Mm. bisa ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau saya sebenarnya di sini saya sebeli fast trade aja paling 7.400-an saya udah lepas. Karena dia kan Mm. hari ini baru RUPS dan ada kayaknya pengumuman untuk pembagian dividen kan. Nggak tahu dibagikan Betul. atau enggak. Nah, makanya ini kemarin hari ini direspon dengan seperti ini. Nah, saya rasa kayaknya dividennya lumayan gitu loh. Seperti Hmm. itu. Nah, kalau untuk MDKA sendiri, bentar ya, MDKA kemarin kan hari ini aja sebenarnya masih net foreign sale sebenarnya. Kalau kita lihat Iya. MDKA. Cuman MDKA ini kemarin ketika dia ARB, saya sempat serok sebenarnya pada saat yang dia rebalancing MFIS Index. Sebenarnya saya sempat serok Mm-mm. sama teman-teman SAG di 4.100. Habis itu kita udah jualan di sekitar 4.700, 4.600, 4.700 seperti itu. Nah, Mm-mm. kalau kita lihat dari Mm. chart NDKA sendiri ini sebenarnya ada bentuk satu down uptrend line. Kemarin kan jebol di sini ya. Betul. Kemarin sempat jebol di sini, tapi volumenya kan karena dia buangan ya. Makanya eh, sebenarnya kurang valid untuk volume ini. Habis itu Mm-mm. besoknya dihantam dengan volume yang lumayan gitu loh untuk nahan buangan dari MFIS indeksnya. Nah, dia balik Mm-mm. masuk ke uptrend line channel ini. Dia balik masuk. Tapi Mm. makanya saya selalu menjaga di area 4.400 jangan sampai dia jebol. Kalau dia jebol lagi berarti ini ada satu pattern double tops kemarin. Waduh, Ini ada satu pattern double kalau tops dan iya, targetnya itu kalau jauh loh. confirm nih. Sebenarnya dengan volume kemarin itu confirm, hanya saja Heeh. dia berhasil masuk lagi. Berarti kita bisa bilang rebalancingnya kemarin False ini break gitu adalah ya. false break. False break. Tapi Oke. ini harus dijaga area trendline ini. Kalau dia sampai beneran jebol, berarti area 3.000 turunnya. Jauh loh. Mm-mm. Buset, Seperti jauh itu. banget. Nah, jauh. Ampun, Ini Mbak, sekitar jauh banget 30-an itu persen ya. lagi. Iya. Nyesek gitu, Nah, gila. nyesek. Makanya ini mesti dijaga. Iya, Makanya area 4.400 ini iya. mesti dijaga. Tapi dengan kita lihat besok aja. Kalau dia bisa kejaga dan dia berhasil bikin higher high lagi, berarti dia ada potensi untuk menutup gap yang 4970 ini. Hmm. Nah, ini kan saya Oke, selalu oke, oke. tandai kalau Waduh. ada gap. Nah, kalau dia ada gap ini, Iya, kalau kita masuk di sini kan upside-nya cuma 7%. Sedangkan kalau kita iya. turun, ini sekitar 5%, risk reward-nya tidak menarik menurut saya. Gitu loh. Hmm. Mending Iya, iya, kita iya. ambilnya di sekitar 4.000-an, 4.400-an, under ini cut loss 3%, tapi kalau dia bisa Heeh. naik itu kita reward-nya 11%. Iya. Tiga Seperti sama itu. 11 oke. Ya oke lah ya. Ah, gitu. Oke Oke lah. lah ya. Kalau kita kalau kita Adaro cut aku cut belum tiga, suka. heeh. Adaro aku belum suka, masih Mm-mm. distribusi. Masih distribusi ya untuk Masih Adaro. Oke, distribusi. skip dulu Tapi dia kalau kan ada distribusi satu nanti. katalis. Dia ada satu Heeh. katalis positif itu di mana dia mau melanjutkan buyback saham dia Hmm. di area Oke, oke. kalau nggak salah sampai September sebesar 4 triliun seperti itu. Hanya saja Untuk Adaro. kalau untuk sekarang sih saya belum ya. Kalau untuk Adaro ya. Apalagi dia Hmm. ada satu ini yang sudah confirm yaitu adalah Hmm. bearish divergence-nya udah confirm. Ini ada Hmm. satu bearish divergence nih. Targetnya itu sampai 2.700. Nah, Waduh. sekarang kan dia mantul ke area sini. Iya. Candle-nya kayak gini,
candlenya doji kayak gini lagi, habis itu dia membentuk gap. Nah, ininya males Heeh. nih. Kalau gap kayak gini, ini males. Beda halnya dengan ITMG. Beda halnya dengan ITMG. Kalau kita lihat ITMG, dia tuh rapi banget nih, uptrend channelnya. Mm-mm. ITMG Nah, ya. ini kan rapi banget. Dia supportnya di 30.000. Kalau kita masuk ke chart weekly, ini ada satu double bottom gede yang dia baru break kemarin. Mm-mm. Seperti itu. Nah, dia baru retest nih. Baru retest nih. Seperti itu. Oke Nah, oke oke ITMG oke. itu masih oke. Dan kalau untuk call, saya lebih milih ITMG dan PTBA. Hmm, PTBA. PTBA lumayan loh volume hari ini. Iya, Kemarin ada saya juga lihat enam PTBA ada ratus sempat miliar di-call di ya, support ya. 607 miliar. Betul. Betul Nah, betul. sempat Kita call sempat juga. di-call Heeh. support juga ya. Buy on Mm-mm. weakness kan sekitar area Buy on 3.700-an. weakness. Iya, Ah, betul. saya Tiga ribu spekulasi tujuh buy di ratus. 3.900 ini. Anak-anak sukor discussion Hmm. baru masuk di sekitar sini. 39 Hmm. 90 3980 3970 gitu. Mm-mm. Nah, dan Oke dia oke ada oke potensi oke. untuk tutup gap dulu mungkin sampai Lumayan loh 428 itu ya dulu. kalau kalau nutup gap Ya, itu. betul. Makanya kalau Heeh. saya hitung risk and reward-nya itu masih oke. Cut loss cuma 2% tapi reward-nya bisa 14%. Hmm. Nah, makanya Oke saya oke suruh oke oke. bisa rekomendasi untuk ini untuk oke gitu loh dan flow-nya juga bagus. Seperti itu. Oke oke. Top top top. Waduh, gila ini banyak banget pertanyaan langsung masuk.